Halo teman-teman semua, di video kali ini aku akan menjelaskan langkah-langkah bioproses kopi dari tahap pemetikan hingga penyeduhan. Jadi, simak terus ya videonya. Oke, yang pertama ini adalah tahap pemetikan. Pemetikan kopi dapat dilihat dari tingkat kematangan buah dan dilakukan pada saat buah telah berwarna merah. Kopi yang telah matang memiliki kandungan senyawa gula yang lebih tinggi pada daging buahnya. Pada buah yang telah matang, daging buah lunak dan berlendir serta terasa manis. Umumnya, untuk kopi robusta sendiri itu dipetik ketika sebagian besar buah sudah matang, di mana pemetikan kopi robusta dapat dilakukan secara selektif atau massal. Hal ini bergantung pada varietas dan tujuan produksinya. Sedangkan kopi arabica umumnya dipetik secara selektif, yang artinya hanya buah kopi yang sudah matang sempurna atau berwarna merah cerahlah yang dipetik. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kualitas kopi yang lebih baik. Selanjutnya adalah pengecekan Brix, di mana pengecekan Brix ini dilakukan untuk melihat kadar gula pada sampel ceri kopi menggunakan refraktometer. Yang ketiga adalah proses perambangan. Proses ini digunakan untuk memisahkan buah kopi yang tenggelam dari buah kopi yang terapung, di mana buah kopi yang terapung bisa saja merupakan buah kopi yang cacat dan buah yang berpenyakit. Tahap yang keempat adalah pulping, di mana setelah melalui proses perambangan ceri kopi yang berkualitas, selanjutnya dikupas bagian luar dan daging sehingga meninggalkan lapisan mucilaginya. Setelah semua ceri terkupas, kita lanjutkan dengan metode fermentasi, di mana pada eksperimen kali ini digunakan metode fermentasi honey process menggunakan sari dari buah semangka. Fermentasi kali ini juga dilakukan secara anaerobik, di mana fermentasi ini dilakukan dengan menghilangkan ketersediaan oksigen dalam wadah sehingga mikroorganisme anaerob dapat bekerja. Selanjutnya dilakukan pengukuran suhu menggunakan termometer untuk mengetahui suhu pada T0. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pH pada awal fermentasi menggunakan pH indikator, di mana nilai pH awal fermentasi kali ini sebesar 5. Proses fermentasi kali ini dibantu dengan adanya mikroorganisme alami yang ada pada kopi, yaitu salah satunya adalah bakteri asam laktat atau BAL, di mana BAL terkenal dengan produksi asam organiknya seperti asam laktat, asam asetat, asam format, dan lain-lain, di mana kehadiran asam-asam inilah yang berkontribusi pada proses fermentasi dan berdampak pada kualitas minuman kopi. Pemantauan proses fermentasi biji kopi juga sangat penting untuk kualitas produk akhir. Fermentasi yang terlalu lama dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme yang menghasilkan metabolit yang tidak diinginkan. pH 4 menunjukkan bahwa fermentasi berlebih telah terjadi selama fermentasi terakhir. Pada proses fermentasi kali ini dilakukan pemantauan pH secara berulang mulai dari jam pertama, jam kedua, jam ketiga, kemudian 4 jam berikutnya, selanjutnya 4 jam berikutnya, 4 jam berikutnya hingga jam ke-15, di mana pH sudah benar-benar turun ke pH 4. Setelah menyentuh pH 4, fermentasi dinyatakan berakhir dan biji kopi disaring dari wadah. Selanjutnya dilakukan proses pengeringan, dapat menggunakan pengeringan langsung menggunakan cahaya matahari dan juga menggunakan oven. Sebelum dilakukan pengeringan menggunakan oven, biji kopi hasil fermentasi ditimbang untuk mengetahui bobot kopi setelah proses fermentasi. Kemudian dilakukan juga pengecekan Brix pada sari hasil proses fermentasi. Setelah melalui proses pengeringan, biji kopi yang telah kering kita timbang menggunakan timbangan analitik dan kita catat hasil penimbangannya.
Selanjutnya kita lakukan pengupasan pada biji kopi untuk mendapatkan green bean. Setelah itu kita lakukan lagi penimbangan untuk melihat bobot hasil green bean yang kita dapat. Selanjutnya green bean disortir berdasarkan ukuran, kepadatan, dan kecacatan untuk memastikan keseragaman bentuk. Biji kopi juga dibagi ke dalam kategori nilai yang berbeda menggunakan mutu standar dari SNI. Selanjutnya adalah tahap roasting, di mana proses ini sangat penting untuk menentukan rasa dan aroma kopi. Proses ini melibatkan pemanggangan kopi yang mentah atau green bean pada suhu tinggi hingga mencapai kematangan tertentu yang mengeluarkan rasa khas dari kopi. Setelah di roasting, biji kopi memasuki tahapan penggilingan, di mana tahapan ini bertujuan untuk menggiling biji kopi menjadi bubuk dengan ukuran yang sesuai dengan metode penyeduhan yang akan digunakan. Biji kopi yang digiling menggunakan mesin penggilingan kopi. Ukuran gilingan akan mempengaruhi ekstraksi rasa dan aroma kopi. Yang selanjutnya adalah tahap penyeduhan kopi, di mana hal ini bertujuan untuk mengekstrak rasa aroma kafein dari bubuk kopi dengan menggunakan air panas. Ada banyak metode penyeduhan kopi seperti pour over, espresso, French press, dan lainnya. Setiap metode memiliki karakteristik ekstraksi yang berbeda-beda. Setelah diseduh, cairan kopi atau kopi seduhan kita ukur tingkat kadar kemanisannya menggunakan refraktometer. Selain melihat kadar glukosanya juga kita melihat pH dari seduhan kopi yang sudah kita olah. Kemudian juga kita melakukan pengukuran TDS dari kopi yang sudah kita olah. Pada kelas bioproses pengolahan kopi juga kita mengundang barista-barista yang ada di Yogyakarta untuk menilai cita rasa, aroma, dan kafein dari kopi yang telah kita lakukan eksperimen, di mana hal ini sangat bagus untuk dapat mengetahui rasa cita rasa dari kopi masing-masing. Berikut ini adalah dokumentasi hasil evaluasi dari masing-masing barista, di mana kebanyakan barista itu menilai aroma dari kopi kami itu medium, di mana untuk asaman sendiri itu low atau rendah. Untuk mouthfeel, tekstur, dan badinya itu dia ada di smooth dan di light, ringan. Kemudian untuk cita rasanya itu lebih condong ke asam asetat, yaitu vinegar atau cuka. Terdapat beberapa proses kimia yang mempengaruhi kualitas kopi. Yang pertama adalah proses polisakarida menjadi gula sederhana, di mana selama fermentasi, enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme akan memecah polisakarida dalam buah kopi menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Dampak proses ini akan memberikan rasa manis alami pada kopi dan menjadi substrat bagi mikroorganisme untuk menghasilkan senyawa aroma lainnya. Yang kedua adalah pembentukan ester, di mana alkohol yang dihasilkan oleh fermentasi akan bereaksi dengan asam organik membentuk ester. Ester inilah yang akan memberikan aroma buah-buahan, bunga, dan rempah-rempah yang kompleks pada kopi yang kita fermentasi.